Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sebenarnya saya lepas dulu ya maskernya biar suara saya kelihatan jelas. Ya, bertemu lagi dengan saya, Kak Julius dari Empol. Mari kita akan bersama-sama di pagi hari ini masuk dalam sebuah minggu. Kita akan nyanyikan pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari adik-adik kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kasih, bimbingan dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun Tuhan antara kami dengan yang satu dengan yang lainnya tidak bisa berkumpul, dan kami tetap bersyukur dan kami tetap mau menyatakan kasih-Mu untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya Tuhan, kami serahkan setiap anak Tuhan yang saat ini senantiasa bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni Bapa setiap dosa kami dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari sebelumnya kita juga kembali memuji nama Tuhan dengan pujian Setinggi-tingginya Langit. Ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, bahwa kasih Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Mari adik-adik, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita juga akan kembali memuji nama Tuhan dan menyiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk menerima sapaan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian dengan nyanyian
Kusiapkan hatiku Tuhan. Ya, adik-adik menyiapkan hati untuk kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya, sebelumnya Kakak Julius mohon maaf, ini dari teman-teman kakak-kakak tidak bisa mendampingi, sehingga Kakak Julius sendiri yang memimpin sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Tentunya itu tidak menjadi masalah dan juga tidak menjadi penghalang. Kita tetap mau berkarya untuk Tuhan. Ya, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik dan teramat baik, kami datang kembali ke hadirat-Mu dan kami bersyukur Tuhan di saat pagi hari ini kami akan bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Mu hadir di setiap hati kami dan juga di setiap anak-anak kami yang saat ini mendengarkan. Kiranya kasih Tuhan, berkat dan penyertaan Roh Kudus ada dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jadi yang dikasih Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Mari kita akan bersama-sama buka di dalam Injil Mazmur pasal yang 48 ayat yang ke-15, satu ayat. Di dalam Mazmur 48 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Ya. Adik-adik, bahwa di sini seorang pemazmur mengajak melalui Bani Korah memuliakan nama Tuhan, karena kasih dan juga kebaikan Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Ya. Sebelumnya Kakak Julius mau berdiri, boleh kan? Ya, boleh ya, saya berdiri ya. Jadi dikasih Tuhan bahwa kebaikan yang diberikan Tuhan kepada semua orang itu sebenarnya sungguh nyata. Baik melalui nubuat-nubuat yang sudah Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, dan juga sampai kedatangan Tuhan Yesus ke dunia menyatakan kebaikannya. Nah, di pagi hari ini siapa yang sudah melakukan kebaikan, adik-adik? Ayo ngacung, siapa ayo? Bangun tidur sudah membereskan tempat tidurnya? Ya, itu wujud kebaikan, adik-adik. Ya, tentunya banyak sekali perbuatan Tuhan Allah menyatakan kebaikan kepada bangsa Israel. Tidak hanya cukup sekali, berkali-kali, bahkan
kebaikan itu tidak bisa dihitung. Meskipun kadang-kalanya bangsa Israel sering memberontak kepada Tuhan. Ya jujur, menyatakan kebaikan itu tidak mudah. Apalagi harus secara sungguh-sungguh. Kadang-kadang itu melakukan kebaikan pengennya dapat imbalan. Contoh kecil, adik-adik memberikan pinjaman mainan kepada temannya, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti adik minta gantian pinjam apa. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau memberikan kebaikan tulus tanpa pamrih, seperti Tuhan Allah pun juga dalam mengasihi tulus tanpa pamrih. Nah, wujud kebaikan yang sudah dinyatakan Tuhan Yesus banyak sekali. Contohnya saja di dalam cerita Alkitab. Ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ya, adik-adik pasti sering mendengar para murid hanya mempunyai, bayangkan para murid hanya mempunyai 2 roti dan 2 ikan. Tetapi kebaikan Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus yang agung, yang di luar batas naluri kita, bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan ada sisanya. Sisanya berapa adik-adik? 12 bakul ya. Itu adalah wujud kebaikan Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan ketika Tuhan Yesus juga ketika di danau mengajak murid-muridnya untuk mencari ikan, sampai ikannya penuh, bahkan jalannya sampai memuliakan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan. Nah, tentunya kepada adik-adik semua pagi hari ini, meskipun secara daring tidak bisa langsung, tapi wujud kebaikan Tuhan memberikan berkat kepada adik dan juga kepada kakak Julius dan juga seluruh rekan-rekan semua. Itu adalah wujud kebaikan, kita bisa bangun tidur, bisa memuji nama Tuhan, adalah kebaikan Tuhan. Nah, apakah adik-adik sudah bisa menyatakan itu? Nah, harus apa adik-adik? Kebaikan apa saja yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tahu dan harus mencarikan supaya nanti kan dapat banyak? Tidak seperti itu adik-adik. Nah, kebaikan yang tentunya harus kita nyatakan yaitu kita tetap setia kepada Tuhan, mengucap syukur, wajib berdoa, dan juga wajib baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar sebagai fondasi iman Kristiani. Ya, maka dari itu adik-adik harus menyatakan itu. Contoh kecil, adik-adik beli jajan. Ya dimakan jajannya atau bungkusnya? Tentunya kan jajannya. Nah, bungkusnya harus dibuang pada tempatnya atau di tempat sampah. Itu adalah wujud kebaikan adik-adik untuk menolong bumi pertiwi kita, karena tidak membuang sampah sembarangan. Itu wujud kecil tapi luar biasa. Nah, mari kita terapkan adik-adik dalam kehidupan. Adik-adik saling menolong, berbagi, dan saling berkarya. Karena kasih Tuhan, berkat Tuhan sudah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Ada tanaman ini karena berkat Tuhan, kasih Tuhan, ini kebaikan Tuhan, tanaman ini bisa tumbuh karena ada sinar matahari yang bisa menumbuhkan tanaman. Itu wujud kebaikan Tuhan. Dari pagi sampai sore dia setia. Tentunya juga adik-adik harus setia, harus taat kepada Tuhan. Bagaimana? Semangat? Mau ya? Ya, huri, sip. Mari adik-adik dalam kehidupan kita wujud nyatakan kepada orang tua, kepada sesama, sahabat, dan kepada semua orang yang tentunya akan senantiasa memberikan yang terbaik. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, dan tentunya jangan lupa senantiasa menabur kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Amin.
kita akan masuk di dalam doa sebelum nanti kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dan teramat baik, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami boleh mengucap syukur bahwasanya kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami yang sudah Tuhan berikan sehingga kami pagi hari ini Bapak di pagi hari ini kami boleh menerima sapaan firman-Mu, kami boleh belajar firman-Mu tentang wujud kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel dan juga kepada kami, dan mampukan kami Tuhan untuk kami bisa menyatakan kebaikan itu untuk kami boleh menabur kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, mampukan kami dan juga anak-anak. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita karena kebaikan Tuhan. Kita akan pujikan persembahan kami. Lagi saat pagi hari ini. Sekali lagi Kakak Julius mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga tidak bisa bersama-sama dengan teman-teman, tidak bisa mendampingi kakak ini karena ada suatu halangan ya. Kita akan akhiri dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, tetap kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akhiri dengan memuji nama Tuhan tiap langkahku ya. Meskipun kita di dalam rumah sendiri-sendiri, tapi kita tetap dipimpin oleh kasih Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.